Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Badiah dengan NIM H71219025. Di sini saya akan menjelaskan tentang amfibi. Apa itu amfibi? Amfibi berasal dari bahasa Yunani. Amfi yaitu dua, bios seperti hidup. Artinya, amfibi adalah hewan bertulang belakang atau vertebrata yang hidup di dua alam, yakni di air dan di daratan. Amfibi memiliki kelembapan yang sangat tinggi sehingga ia mampu beradaptasi di lingkungan daratan maupun perairan. Ciri-ciri amfibi. Yaitu memiliki metamorfosis sempurna atau lengkap, berkulit halus tipis berpori, kulit mengandung kelenjar lendir dan kelenjar racun, berdarah dingin atau poikiloterem, jantung terdiri dari 3 ruang yaitu 2 atrium dan 1 ventricle, dan memiliki sistem peredaran tertutup. Kaki memiliki selaput, respirasi dengan paru-paru ketika berada di daratan. Ketika berada di air, amfibi menggunakan kulit dan insang. Ciri-ciri khusus hewan amfibi yaitu berkulit licin, tidak bersisik, menggunakan energi lingkungannya untuk mengatur suhu tubuhnya sehingga tergolong hewan eksoterm. Fertilisasi secara eksternal di air atau tempat lembab seperti di bawah daun. Menghasilkan telur ovipar tidak berjangkang. Habitat hewan amfibi yaitu banyak ditemukan di wilayah tropis dan subtropis termasuk kawasan Indonesia. Umumnya semi akuatik yang hidup di daratan pada daerah terdapat air tawar yang dangkal dan tenang. Hidup di pohon, di areal sawah, daerah sekitar sungai, rawa, kolam, bahkan di lingkungan perumahan. Berdasarkan habitat dan kebiasaannya, amfibi bisa dibagi menjadi 4, yaitu terestrial, yaitu hewan amfibi yang hidup di permukaan tanah yang jauh dari air. Kemudian akuatik, yaitu hewan amfibi yang hidup di sekitar air, tidak jauh dari wilayah perairan. Dan yang ketiga yaitu arboreal, amfibi yang hidup di pohon. Kemudian fossorial, amfibi yang hidup di lubang-lubang tanah. Siklus hidup hewan amfibi. Hewan amfibi memiliki metamorfosis yang sempurna. Dimulai dari telur, berudu tumbuh kaki, katak muda, dan katak dewasa. Ini untuk siklus hidup katak dan kodok. Untuk salamander, dimulai dari telur, kemudian berkembang menjadi larva tumbuh kaki, dan berkembang menjadi salamander muda, kemudian salamander dewasa. Siklus hidup yang ketiga yaitu sesilia. Dimulai dari telur, seharusnya ini ada larva, maaf tidak saya cantumkan. Yaitu dimulai dari telur, kemudian larva, berkembang menjadi sesilia berukuran kecil, dan akan berkembang menjadi sesilia dewasa. Klasifikasi hewan amfibi. Dimulai dari kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas amfibi, ordo ada 3, Caudata, Anura, dan Gymnophiona. Sebelumnya ada ordo Proanura namun telah punah. Ordo pada amfibi yaitu Anura, terdiri dari katak dan kodok, memiliki ciri-ciri ekor tereduksi dalam tahapan metamorfosis, tidak memiliki ekor saat dewasa.
Kaki belakang melebar untuk melompat. Lidahnya besar, lengket, dan dapat dijulurkan untuk menangkap mangsanya. Anura jantan memiliki kantung udara pada tenggorokan yang dapat mengeluarkan suara untuk menarik perhatian betina pada musim kawin. Perbedaan antara kodok dan katak. Kodok atau tots memiliki tubuh yang lebar dan besar. Kulitnya kering, tebal dan kasar. Kaki relatif pendek sehingga lompatannya tidak terlalu jauh. Kemudian katak atau frogs bertubuh langsing. Memiliki kulit basah, berlendir, tipis dan halus. Kaki lebih panjang sehingga lompatannya lebih jauh daripada kodok. Ordo yang kedua yaitu Caudata atau salamander. Memiliki ciri-ciri bentuk primitif dengan 4 kaki yang sama, mempunyai anggota gerak dan ekor serta tidak memiliki timpanum. Memiliki ekor pada saat larva, muda dan dewasa. Baik larva maupun ekor merupakan hewan karnivora. Hidup di darat namun tidak lepas dari perairan. Beberapa spesies mempunyai insang, beberapa bernafas dengan paru-paru. Maksudnya dari baik larva maupun ekor itu maksudnya saat tahap larva kemudian tumbuh ekor dan dewasa. Salamander ini merupakan hewan karnivora. Ordo yang ketiga yaitu Gymnophiona atau Cecilia. Ciri-ciri apoda, tidak memiliki kaki, hidup di daerah tropis, bentuk tubuh panjang seperti cacing, tidak bertungkai, dan ekor tereduksi. Cecilia memiliki bentuk tubuh seperti cacing dan belut. Di bagian anterior terdapat tentakel sebagai organ sensori. Memiliki 2 bentuk daur hidup. Pada fase larva hidup dalam air, tentunya bernafas dengan menggunakan insang. Pada fase dewasa, insang tereduksi dan kemudian biasanya ditemukan di dalam tanah atau di lingkungan akuatik. Hidup di dalam tanah sehingga jarang ditemui. Memiliki mata yang hampir tidak berfungsi, hanya 1 titik di kepala, dan merupakan hewan yang sangat langka. Peran amfibi pada kehidupan. Dalam rantai makanan, amfibi berperan untuk mengatur populasi serangga. Amfibi merupakan makanan hewan lainnya seperti ular dan burung. Dijadikan sebagai objek praktikum dan penelitian dalam pendidikan. Sebagai indikator lingkungan, yaitu apabila dalam suatu lingkungan terdapat populasi amfibi yang banyak, maka lingkungan tersebut bisa dikatakan baik. Apabila dalam suatu lingkungan jarang ditemukan hewan amfibi seperti katak atau kodok, berarti bisa dikatakan dalam lingkungan tersebut kurang baik. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Dan yang terakhir ada soal esai. Silakan mengerjakan. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.